Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alat dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Al-ayah. Ibu-ibu, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua diberi rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Ibu-ibu alhamdulillah nggih sehat semua, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kebaikan, menebar kebaikan pada kesempatan hari ini. Shalawat serta salam semoga tetap pada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengarahkan kita semua dari pola berpikir jahiliyah menuju kepada pola berpikir Islam. Ibu-ibu, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi membahas bersama-sama tentang satu fenomena yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan khususnya di media sosial, yaitu masalah child free marriage yang lagi tren. Ibu-ibu, apakah ibu-ibu sudah pernah ya, atau mungkin sudah banyak membaca begitu nggih tentang child free marriage ini ya. Child free marriage ini maksudnya adalah pernikahan bebas anak. Jadi maunya menikah tapi tidak mau punya anak. Nah, kenapa kok kemudian santer ramai dibicarakan ini? Awal kali memang ya ide ini dikampanyekan oleh orang-orang yang memang mereka itu sudah terwarnai dengan pola berpikir barat. Nah, dan mereka ini kebanyakan orang-orang yang merupakan public figure sehingga gampang untuk diikuti. Nah, jadi orang-orang mudah untuk mengikutinya dan cenderung mengikutinya begitu. Nah, ada banyak hal yang membuat orang-orang ya, khususnya yang berpaham ini ya, pernikahan bebas anak ini, itu yang pertama mereka mengatakan begini. Nah, kalau pernikahan itu harus memiliki anak, gitu ya, harus memiliki anak, sehingga mereka pengennya kan tidak mau punya anak gitu. Kalau mereka ini Bu, awalnya begini ya, orang-orang yang memang mengikuti child free marriage ini ya, pernikahannya itu memang dikomitmenkan untuk tidak punya anak oleh kedua pasangan, baik suami maupun istri. Nah, alasan mereka kalau punya anak itu yang pertama, jelas akan berdampak secara fisik dan psikis. Secara fisik tubuhnya perempuan akan melar, Bu ya. Secara psikis juga menimbulkan beban ya, beban pada perempuan. Nah, yang kedua, mereka juga punya pandangan begini. Kalau punya anak kan nanti saya harus bertanggung jawab kepada mereka. Kok pusing banget ya, karena itu nggak perlu punya anak. Nah, yang ketiga, alasan adalah yang menjadi alasan utama mereka adalah ide kebebasan. Ya, mau punya anak, mau tidak punya anak kan terserah saya. Nah, gitu ya. Tubuh ini tubuh saya. Nah, ya terserah saya mau punya apa tidak. Nah, itu yang melandasi mereka jadi seperti itu. Nah, parahnya lagi gitu ya Ibu ya. Yang mengkampanyekan ini tidak hanya orang non-muslim tapi orang muslim muslimah yang berjilbab. Nah, mereka juga mengkampanyekan hal ini. Padahal ibu-ibu ya, kalau kita tahu ya, tujuan pernikahan itu ya di samping ya untuk memenuhi kebutuhan naluri ya antara perempuan dengan laki-laki yang namanya horizontal ya, antara laki-laki dan perempuan, tapi ada aspek lain.
yaitu libako innauil insan, untuk melestarikan jenis manusia. Artinya ya harus dengan ada punya anak tersebut, sehingga punya anak itu juga merupakan salah satu tujuan pernikahan. Coba kita bayangkan, kalau semua tidak mau punya anak, sepi ya. Untuk apa bumi ini? Untuk apa banyak harta? Untuk apa Indonesia misalnya kepengen maju seperti apa gitu ya, kemudian tidak punya anak semua ya. Ya gak ada gunanya ya. Akan punah generasi kalau memang tidak ada anak-anak yang lahir dari para orang tua yang sudah menikah tersebut. Nah, akan habislah generasi ini. Dan fenomena ini sudah terjadi di banyak negara-negara barat, negara-negara sekuler yang mereka ini jadinya itu kehilangan generasi muda ya, karena banyak yang tidak mau punya anak. Seperti di Swedia. Di Swedia itu kalau ada orang yang mau punya anak, saking senengnya negaranya ya, akan diberi tunjangan. Ibu-ibu yang bekerja, ada perempuan yang bekerja kemudian punya anak, dia boleh cuti ya, sampai 2 tahun. Tetap dibayar. Karena saking pengennya mau punya anak, karena banyak nggak mau punya anak. Suaminya juga akan digaji oleh negara supaya ikut merawat anaknya. Nah ini kejadian fakta ya. Jadi itu kalau nggak mengikuti Islam, nah kalau benar-benar ini diterapkan habislah ya generasi ini. Nah ada juga yang berpandangan ya, tidak usah punya anak karena merepotkan secara ekonomi. Nah ini Ibu ya, jadi secara ekonomi kan beban juga tuh kalau punya anak ya. Ngasih makan ya, kalau sekarang sekolahnya bayarnya berapa gitu ya, belum lagi kalau daring pulsanya berapa. Nah, ekonomi sedang sulit. Nah, emang itu beberapa fakta yang akhirnya membuat orang jadi tidak mau punya anak. Padahal ya di dalam Quran surat Al-Isra ayat 31 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Nah, ini dilarang, haram ya, takut miskin. Nahnu narzukukum wa iyyakum. Kamilah yang akan memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Nah, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Inna qatlahum kana khit'an kabiro. Sesungguhnya membunuh anak adalah satu dosa yang besar. Nah, ini juga merupakan dalil yang mengatakan tidak boleh membunuh anak ataupun tidak mau punya anak hanya karena takut miskin, karena Allah lah yang akan mencukupi rizki mereka dan rizki kalian. Begitu Ibu. Nah poinnya Bu ya, ide ini muncul dan menyebar itu ya karena paham Barat, karena pola berpikir kapitalis Barat sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Jadi mereka tidak kembali kepada aturan Islam, bagaimana mengatur masalah pernikahan. Untuk urusan pernikahan, urusan punya tidak anak itu ya Islam nggak boleh ngatur. Agama nggak boleh ngatur menurut sekulerisme. Sehingga bergantung kepada manusianya. Mau punya anak, mau tidak punya anak terserah kepada pelakunya. Karena itulah kemudian muncul ide ini. Nah karena itu ibu-ibu ya, yang harus kita lakukan apa? Kalau kita lakukan adalah kita ini menyampaikan kebobrokan ide ini ke tengah-tengah masyarakat, supaya masyarakat paham, masyarakat sadar bahwa ini adalah ide yang bukan berasal dari Islam, tapi ide kebebasan yang dibawa oleh ideologi kapitalisme Barat. Begitu Ibu, saya cukupkan, nanti kita teruskan pada forum tanya jawab. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.